Shalom, mari kita berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Saat ini Tuhan, kami mau berdoa bagi bangsa Indonesia. Berkatilah ya Tuhan bangsa Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, Miangas sampai Pulau Rote. Tuhan, Engkau memberkati bangsa Indonesia. Berkati ya Tuhan para pemimpinnya yang ada. Berkati dan lindungi Tuhan para pemimpin kami bangsa Indonesia. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati Tuhan penduduknya. Dari Sabang sampai Merauke, Miangas sampai Pulau Rote. Tuhan, Engkau memberkati penduduknya. Berkati keluarga mereka. Berkati mata pencarian mereka. Berkati bisnis mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa bagi sumber-sumber alam yang ada di Indonesia. Tetap berlimpah-limpah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa Tuhan tempat di mana kami berada. Tuhan berkatilah kota Salatiga, Provinsi Jawa Tengah. Berkati Tuhan tempat ini dengan kesejahteraan. Berkati dengan keamanan. Berkati dengan kesehatan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati Tuhan penduduk yang ada. Berkati pemerintahan yang ada. Berkati airnya. Berkati udaranya. Berkati tanahnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Kami berdoa Tuhan bagi bangsa-bangsa. Berkati ya Tuhan bangsa-bangsa. Ada perdamaian. Saling menghargai. Saling mengasihi. Ada shalom bagi bangsa-bangsa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. When the Spirit of the Lord comes upon my heart, I will dance like David danced. When the Spirit of the Lord comes upon my heart, I will dance like David danced. I will dance, I will dance, I will dance like David danced. I will dance, I will dance, I will dance like David. Shalom, salam jumpa kembali di program Mujizat Setiap Hari. Senang berjumpa dengan Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Saudara kasih dalam Tuhan, hari ini saya ada di kota Salatiga, Provinsi Jawa Tengah. Puji Tuhan, hari ini kita semua dalam keadaan baik, sehat.
saudara-saudara kasih dalam Tuhan, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Dan saya akan sharing firman Tuhan dari kota Salatiga, Jawa Tengah dengan judul Percaya atau Tidak. Saudara kasih dalam Tuhan, orang yang percaya kepada Tuhan Yesus itu kelompok yang pertama. Kelompok yang kedua ada orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Lalu ada kelompok yang selanjutnya adalah kelompok atau. Itu orang yang ragu-ragu dan masih bimbang. Saya tidak tahu saudara masuk kelompok yang mana, tetapi saya akan sharingkan firman Tuhan hari ini. Yang pertama adalah kita lihat ayatnya dulu di Mazmur 32 ayat 1 sampai dengan 2. Yang berbunyi demikian. Dari Daud nyanyian pengajaran. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan, dan yang tidak berjiwa penipu. Jadi saudara, yang saya bagikan ke sini adalah saya berbagi firman Tuhan buat saudara yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Saudara kasih dalam Tuhan, kita lihat lagi ayat yang lainnya. Roma 3 ayat 23 sampai 24 berkata, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Amin. Jadi saudara, semua manusia itu telah berdosa, siapapun Anda, siapapun kita ini. Tetapi karena kasih karunia kita diselamatkan. Luar biasa saudara ya. Dengan cuma-cuma saudara. Oke, kita lihat ayat yang berikutnya lagi. 1 Korintus 15 ayat 21. Berkata, sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Nah, saudara kasih dalam Tuhan, dosa yang pertama terjadi adalah karena satu orang, Adam, jatuh ke dalam dosa. Tetapi kita juga diselamatkan oleh satu orang, yaitu Yesus Kristus Tuhan, Juru Selamat seluruh umat manusia. Nah, saudara-saudara, kita semua pasti ingin ke surga. Amin saudara ya. Saudara, kita pasti semua ingin ke surga. Puji Tuhan. Baik. Oleh sebab itu, untuk kita masuk ke surga, kita harus lihat apa yang harus kita lakukan menurut Alkitab. Yang pertama, percaya Tuhan Yesus. Saudara, mujizat yang terbesar di dalam hidup ini adalah keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita lihat di dalam Kisah Para Rasul 4 ayat yang ke-12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Amin. Lalu yang selanjutnya lagi, ayat selanjutnya Yohanes 14 ayat yang ke-6. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Amin. Luar biasa saudara. Yesus berkata, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Percaya kepada Yesus maka saudara memperoleh hidup yang kekal. Puji Tuhan. Yang kedua, jangan ragu dan bimbang. Yohanes 1, Yakobus 1 ayat yang ke-6 sampai dengan yang ke-8 berkata demikian. Hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang, sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan, sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Amin. Jadi saudara, kalau saudara percaya kepada Tuhan Yesus, saudara jangan ragu-ragu, saudara jangan bimbang. Percaya, pegang teguh bahwa Tuhan Yesus adalah juru selamat sampai yang membawa kita kepada hidup yang kekal. Puji Tuhan. Lalu yang ketiga, saudara-saudara, jaga kekudusan. Nah, ini menarik ya saudara, menjaga kekudusan ini buat kita orang yang percaya ini, selama kita masih hidup di dunia ini banyak sekali godaan dan tantangan. Tetapi di sini nanti ada beberapa tips untuk kita menjaga kekudusan. Kita lihat dulu ayatnya. Ibrani 12 ayat 14 berkata, berusahalah hidup damai dengan semua orang
dan kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Wow. Saudara-saudara, tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Berarti tidak bisa berjumpa dengan Tuhan, tidak bisa masuk surga. Kita harus jaga kekudusan. Wow. Nah, saudara-saudara, kekudusan dikatakan kejarlah kekudusan dari ayat yang kita baca tadi. Artinya, kekudusan itu ada sebuah proses. Kita terus belajar dari hari ke hari ya, untuk terus disempurnakan, dimurnikan setiap hari. Puji Tuhan. Nah, saudara, ada beberapa tips untuk kita bisa menjaga kekudusan. Yang pertama, hubungan dengan Tuhan setiap hari. Jadi, kita harus bayar harga untuk selalu kontak dengan Tuhan di dalam doa dan pujian pada Tuhan. Lalu yang kedua, akui semua dosa yang engkau ketahui, ataupun Roh Kudus mengingatkan saudara, akuilah kepada Tuhan. Lalu yang selanjutnya, perbaiki segala kerusakan yang diakibatkan dosa, adakan pemberesan. Selanjutnya, carikan kesembuhan untuk dosa yang terus-menerus terjadi. Lalu yang terakhir, izinkan orang lain mengukur barometer rohani saudara. Tentunya kepada orang yang saudara anggap lebih dewasa dan saudara anggap dapat dipercaya. Itulah hal-hal yang harus kita jaga sehingga kita bisa hidup di dalam kekudusan. Nah, 5 hal ini yang untuk menjaga kekudusan ini ditulis oleh salah satu pakar pertumbuhan gereja, yaitu Dr. Peter Wagner. Puji Tuhan. Nah, akhirnya saudara-saudara, percaya atau tidak, Tuhan Yesus pasti datang kembali menjemput setiap orang yang percaya untuk bersama-sama dengan Dia di sorga yang kekal. Amin. Saya mau berdoa buat saudara yang menonton program ini. Bapa kami yang di sorga, yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa buat saudara kami yang menonton video ini. Kalau mereka yang ragu-ragu dan bimbang, hamba berdoa dalam nama Yesus. Melalui firman ini mereka menjadi kuat. Mereka tetap percaya kepada Tuhan Yesus. Mereka tidak meninggalkan Tuhan. Bahkan hidup mereka semakin kuat di dalam Tuhan. Dalam nama Yesus, mereka tidak ada keraguan. Mereka hidup benar-benar di hadapan Tuhan. Hidup sungguh-sungguh menerima kasih karunia Tuhan. Keselamatan yang cuma-cuma dari Tuhan Yesus Kristus. Karena engkau sudah ditebus oleh darah Yesus. Bukan dengan emas dan perak, tetapi dengan darah yang mahal. Darah Yesus Kristus. Masuk surga. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, puji Tuhan. Amin.